Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ketiga kita. Kemarin untuk mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kita sudah membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan pertemuan kedua kemarin yaitu membahas tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengendalian kontaminasi. Jadi pengendalian kontaminasi ini yaitu usaha pengelolaan limbah yang bertujuan agar mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari sisa proses kegiatan industri. Nah, jadi setiap industri, apalagi industri otomotif, selalu menghasilkan limbah, bisa berupa limbah cair, padat, maupun berbentuk gas, sisa pembakaran. Nah, limbah otomotif harus ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan akhirnya mengganggu kesehatan. Jadi pembelajaran pada materi ini bertujuan agar kita tahu bagaimana cara pengelolaan dan pengendalian limbah otomotif sesuai prosedur atau cara yang tepat dan benar. Nah, pengendalian kontaminasi pada bidang otomotif itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pengendalian kontaminasi bahan bakar. Terus yang kedua, pengendalian kontaminasi pelumas. Kemudian yang terakhir, pengendalian kontaminasi komponen. Jadi ada 3 hal kontaminasi pada bidang otomotif. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang pengendalian kontaminasi bahan bakar. Di sini ada bahan bakar kendaraan. Yang sering kita temui di negara kita itu ada 2, bensin, dan bensin pun ada 3, yaitu Pertamax, Pertalite, dan Premium. Perbedaannya ada pada rasio oktan. Dan kemudian yang sering kita temui itu solar, dan sekarang sudah ada juga jenis biosolar kalau nggak salah, atau biodiesel. Kemudian kontaminasi bahan bakar. Nah, ada 2 hal. Pertama yaitu bahan bakar yang belum dibakar, artinya masih dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk cair. Kemudian ada juga hasil pembakaran bahan bakar, artinya bahan bakar sudah diproses dalam mesin dan menghasilkan gas buang. Jadi bahan bakar yang diproses dalam mesin akan menghasilkan sisa pembakaran. Nah, idealnya secara teori, sisa hasil pembakaran itu menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, makanya jangan heran kalau biasanya knalpot mobil itu biasanya di ujungnya keluar air, karena di situ sudah ada alat konverter namanya. Jadi sudah disaring, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, namun pada kenyataannya pembakaran tidak selalu sempurna, sehingga ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar, maka akan menghasilkan karbon monoksida, dan gas ini tidak berwarna serta tidak berbau, namun sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya untuk pernapasan. Kenapa ada pembakaran tidak sempurna? Sebab semakin tinggi putaran suatu mesin, maka semakin cepat pula proses pembakaran, dan akhirnya karena terlalu cepat proses pembakaran, ada beberapa bagian bahan bakar kadang tidak terbakar sempurna, dan akhirnya seharusnya menghasilkan karbon dioksida, namun akhirnya menghasilkan karbon monoksida, dan ini salah satu gas yang berbahaya. Nah, kemudian untuk bahan bakar, kalau yang bahan bakar yang belum dibakar, seperti penyimpanan bahan bakar di dalam botol atau wadah, jika tidak tertutup rapat, juga sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya pernapasan. Sebab bahan bakar yang
tidak digunakan akan menguap dan menghasilkan gas, yaitu berupa gas hidrokarbon. Nah, ini juga kadang kalau tidak tertutup rapat, kita biasanya mencium aroma-aroma bau bahan bakar. Ini sebenarnya juga agak berbahaya juga untuk pernapasan. Nah, itu salah satu kontaminasi bahan bakar yang tidak dibakar, dan ada juga kontaminasi bahan bakar yang sudah terbakar ketika proses di dalam mesin. Nah, ini salah satu cara pengendalian kontaminasi bahan bakar. Nah, kalau di dealer biasanya dibuat instalasi pembuangan gas buang. Ini saluran ini khusus dilengkapi filter untuk mengurai gas buang berbahaya. Dan saluran ini biasanya diarahkan ke dalam tanah biasanya. Dan instalasi ini digunakan umumnya pada bengkel dealer. Kemudian salah satu cara pengendalian kontaminasi bahan bakar itu ada pada standar emisi yang sudah ditetapkan di Eropa. Jadi kita mengikuti standar di Eropa. Nah, di standar emisi di Eropa ini biasanya sebagai acuan atau patokan dalam mengukur tingkat emisi gas buang kendaraan. Nah, di Eropa untuk standar emisi sudah sampai Euro 6. Ini kan ada Euro 1, Euro 2, Euro 3, 4, 5, 6. Sedangkan di negara kita termasuk lambat untuk menuju Euro 4 hingga 6. Karena negara kita masih menuju Euro 4. Sebab untuk menyesuaikan dengan teknologi kendaraan itu sendiri sangat sulit. Karena semakin canggih teknologi mesin kendaraan dan semakin bagus kualitas bahan bakarnya, maka akan dapat memenuhi standar yang ditentukan, dan semakin canggih teknologi, maka akan semakin mahal pula harga kendaraan tersebut. Nah, disitulah kadang kita terkendala untuk menyesuaikan standar Euro. Standar Euro 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk standar Euro 1 itu ada pada tahun 1993. Kemudian pada 1997 berubah menjadi standar Euro 2. Artinya semakin tahun semakin level standarnya semakin tinggi. Nah, namun untuk mengikuti standar tersebut harus diiringi pula dengan kecanggihan teknologi pada kendaraan. Nah, yang jadi masalah, semakin canggih kendaraan, maka akan semakin mahal juga untuk biaya pembuatan dan teknologinya. Otomatis juga akan berimbas pada harga jual kendaraan tersebut. Nah, kemudian pengendalian kontaminasi pelumas. Pelumas yang digunakan untuk melumasi bagian mesin yang bergerak. Karena memiliki usia pakai yang terbatas, sebab semakin lama daya lumas atau zat aditif atau zat tambahan sebagai pelumasnya akan semakin berkurang bahkan hilang. Nah, sebab itu pelumas suatu waktu harus diganti, dan pelumas bekas tersebut tidak bisa dibuang sembarangan. Jadi harus ditampung di wadah khusus, misalnya drum. Nanti kemudian diangkut ke tempat pengolahan atau tempat daur ulang. Nah, setelah proses penyaringan nanti di tempat daur ulang, kemudian akan diolah kembali menjadi pelumas yang siap pakai dengan cara menambahkan zat aditif atau zat tambahan, lalu siap dikemas dan dijual kembali ke pasaran. Itu salah satu cara pengendalian kontaminasi pelumas bekas, dengan menampung, kemudian didaur ulang, diberi tambahan zat aditif lagi, zat pelumasnya, dikemas kembali lalu dijual kembali ke pasaran. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian kontaminasi komponen. Jadi komponen-komponen pada kendaraan yang sudah aus, apalagi rusak, suatu saat harus diganti. Jika sudah tidak dapat diperbaiki, serta harus diganti secara berkala. Contohnya ban, belt yang terbuat dari karet, kemudian seperti rantai, gear, bearing, dan bagian mesin yang bergerak terbuat dari logam, suatu saat akan aus.
Jadi komponen-komponen ini tidak bisa dibuang ke sembarang tempat, sebab tidak terurai serta akan mencemari lingkungan. Jadi komponen-komponen logam pada kendaraan yang sudah rusak masih dapat didaur ulang, dan komponen plastik serta karet tidak boleh dibuang ke lingkungan bebas karena sulit terurai dan mencemari lingkungan. Nah, maka dari itu, semua komponen tersebut akan didaur ulang dan diolah kembali agar bisa digunakan lagi oleh pabrik daur ulang. Nah, untuk yang berbahan karet seperti ban biasanya ada yang didaur ulang secara manual. Jadi kadang ada yang dibuat menjadi sandal atau kursi karet biasanya, atau dibuat jadi ayunan. Yang penting masih bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk komponen besi biasanya dikumpulkan para pemulung besi atau dijual ke tempat penimbangan besi. Sampai di sini dulu materi kita, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.